warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, teacher. Good morning, teacher. I am fine. Thank you, and you? Okay, I am fine too. Okay. Hari ini kita akan belajar matematik tentang pecahan senilai. Oke, sebelum pembelajarannya dimulai, yuk kita terlebih dahulu. Silahkan salah satu memimpin doa. Arin bisa, silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Close your hands, close your eyes, praying before study. 1, 2, 3, action. Before we study activities, let's pray together. Praise that bless us with our study, bless our brother, our friend, keep us close to another. Praying in Arabic. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, that we know and understand in our study. Amin. Thank you. Terima kasih, Ari. Oke, tadi Teacher Rosi sudah bagikan link absensi hari ini. Apakah sudah diisi? Sudah. Oke, teacher. Oke, sip. Ya. Sebelum kita belajarnya dimulai, supaya tetap teringat jasa-jasa para pahlawan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Lagu Indonesia Raya ciptanya siapa? W.R. Supratman. W.R. Supratman. Good. Oke. Ya, kita bernyanyi bersama-sama ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia bersatu, tanahku untuk negeriku, bangsaku rakyatku, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, karena ku negeriku yang uji. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, karena aku cinta. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Oke. Karena kondisi masih pandemi seperti ini, silakan di rumah juga selalu ingat protokol pencegahan COVID-19-nya. Jadi ada slogan 5M, apa saja itu? Jaga jarak, kemudian jarak, mencuci tangan dengan sabun, mencuci tangan dengan sabun, kemudian
menjauhi kerumunan, iya. Kemudian yang paling ini jadi Memakai masker. mengurangi mobilitas atau membatasi dan memakai masker. Ya, jadi itu harus dilakukan ketika keluar rumah atau sehari-hari tetap makan makanan yang bergizi, gitu ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian bisa menguraikan unsur-unsur dari suatu pecahan. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa mengkategorikan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model yang konkret atau real. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu nanti kalian bisa menunjukkan bentuk pecahan dari suatu gambar atau model konkret dengan tepat. Jadi nanti kita akan bermain membuat suatu pecahan dengan menggunakan kertas origami. Nah, silahkan amati gambar di bawah ini. Silahkan diamati. Di sini ada seorang anak laki-laki bernama Benny. Apa yang sedang dilakukan Benny? Memotong semangka. Memotong semangka menjadi berapa bagian? 2. Menjadi 2 bagian. Iya. Kemudian kita lanjut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat berbagai jenis kegiatan yang melibatkan bilangan pecahan. Nah, seperti tadi, Denny, dia memotong semangka menjadi 2 bagian. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan atau yang melibatkan bilangan pecahan. Selain memotong semangka, apalagi kegiatan yang lain? Coba sebutkan apa saja. Selain memotong semangka, kegiatan yang lain apa? Kue. Memotong kue, iya benar. Apa lagi? Potong pizza. Yang lain kali, jadi ada kegiatan memotong pizza. Atau kalau di rumah punya buah yang lain, kemudian dibelah misalkan. Itu merupakan contoh-contoh kegiatan yang melibatkan pecahan. Nah, di sini Teacher Rosi punya video. Silahkan diperhatikan, disimak ya. Nanti Teacher Rosi tanya-tanya tentang video ini. B. Ini membeli dengan ukuran sama besar. Pizza yang pertama kita sebut pizza A. Dan pizza yang kedua kita sebut pizza B. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian. Dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong. Dan memakan pizza B sebanyak 1 potong. Sekarang bantu Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan B yang belum ia makan. Lalu jawablah apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Oke. Jadi siapa yang tahu kegiatan apa yang ada dalam video tersebut? Yang ada dalam video tadi itu kegiatan apa kira-kira yang dilakukan Benny? Kegiatan memotong pizza ya. Benny mempunyai 2 pizza. Kemudian dia memotong kedua pizza itu. Ada kegiatan memotong. Nah, ada pizza A, kemudian pizza B. Yang pertama, Benny memotong menjadi berapa bagian tadi? 10 bagian ya. Kemudian yang kedua atau yang B itu dipotong menjadi 2 bagian. Nah, gitu kan ya. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah kalian memotong pizza atau makanan lain menjadi beberapa bagian dengan sama besar seperti Benny? Pernah nggak?
Jadi pernah nggak kalian Pernah. memotong itu sama Pernah. besar? Oh, pernah. Ada yang pernah memotong apa? Roti. Memotong roti. Good. Jadi ketika memotong roti itu juga salah satu kegiatan pecahan ya. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya yaitu apakah nilai dari kedua sisa pizza ini sama? Tadi kan dia memotongnya berbeda-beda, tapi ketika dimakan, yang pertama dimakan 5 bagian kecil-kecil, yang kedua dimakan setengah bagian besar. Apakah nilai keduanya ini sama? Sisanya ini? Besarnya ini? Seluruhnya ini? Sama seluruhnya? Sama. Iya. Padahal tadi pecahnya beda ya, tapi ternyata ketika terlihat itu sama. Apa ini maksudnya ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita amati lagi gambar di bawah ini. Ada 3 gambar yang berbeda. Kalau yang tadi kita sudah mengamati Benny memecah pizza. Kalau ini yang pertama ini namanya Kesha. Kesha lagi makan coklat. Iya. Iya, ada Kesha lagi makan sebagian coklat. Kemudian yang kedua ini ada gambar apa ya ini? Pizza. Pizzanya dimakan berapa bagian ini? Ada gambar pizza ya sama anak laki-laki. Iya. Kemudian yang ketiga ada gambar apa ini? Potongan apel. Potongan apel. Oke, pertanyaannya ada di sini. Jadi yang pertama benar sekali tadi ada gambar coklat. Nah, pertanyaannya yaitu berapa bagian coklat yang dimakan dari coklat yang ada? Yang dimakan Kesha itu ada berapa bagian ini tadi? 3. Ada 3, benar. Jadi ada 3 bagian coklat yang dimakan Kesha. Dari seluruh coklat ada berapa bagian seluruh coklatnya? Seluruh coklat ada berapa nih? Ada 5. Nah, berarti seperti itu ya. Jadi ada 3 bagian coklat yang dimakan Kesha. Dari seluruh coklat atau seluruh bagian coklat ada 5. Kemudian yang gambar kedua, yang anak laki-laki ini. Berapa bagian pizza yang dimakan Benny dari seluruh pizza yang ada? Nah, berapa bagian pizza yang dimakan? 1. Ada 1 bagian pizza. Good. Kemudian yang ketiga, berapa bagian buah apel yang dimakan? Ini yang tersingkir, ini maksudnya termakan. Ada? 1 juga, benar sekali. Jadi ada 1 bagian buah apel yang termakan dari 4 buah apel atau 4 bagian buah apel seluruhnya, gitu ya. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ada video pembelajaran selanjutnya tentang pecahan, kita simak bersama-sama. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama ada 2 buku kuning dan juga ada 8 buku coklat. Di gambar kedua ada tongkat yang diberi cat warna merah dan warna putih. Kemudian di gambar ketiga ada buah apel yang dipotong menjadi beberapa bagian yang sama besar. Dengan melihat ketiga gambar tersebut, coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Pada gambar yang pertama, berapa bagian buku yang berwarna kuning dari seluruh buku? Kemudian pada gambar kedua, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Dan pada gambar ketiga, tadi bagian sisa buah apel yang belum dimakan yang berwarna kuning. Ada 2 bagian yang berwarna kuning, benar sekali. Kemudian ada berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? 1.
setengah. 1. Oke, ada 1 ya. Ada 1 bagian tongkat yang dicat berwarna merah. Kemudian apel, ada berapa bagian apel yang dimakan atau diambil? 1. 1. 1 juga. Berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Oh, ini yang ditanyakan Pertanyaan adalah tersebut sisanya. dapat dijawab dengan menggunakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita kenalan dulu dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Untuk pertanyaan pada gambar pertama, pengamatan pada buku. Terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna coklat. Pecahannya menjadi Sedangkan total buku seluruhnya yaitu 10 buku. berapa pecahannya? Pecahan untuk menyerahkan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Ada 10 buku itu Maka ya. pernyataan pecahan tersebut dapat Adalah ditulis berapa per berapa? 2 per 10. 2 per 10. Oke. Lalu untuk pertanyaan pada gambar 2, Berapa ini pecahannya? pengamatan pada tongkat. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama 2/1. besar. Bagian Coba kita pertama lihat ya. berwarna merah, sedangkan bagian kedua berwarna putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Ada Maka 2 bagian. pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1 1/2. 1/2. Karena ditanyakan hanya Pertanyaan warna pada merah gambar saja. ketiga, kalau sisanya ini pengamatan ternyata pada sisanya. buah Berarti apel. berapa per berapa? sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. 1 Jika per 1 bagian 4. buah sudah dimakan, Ya. maka tersisa 3 bagian. Nah, sisanya berarti Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian sama berarti besar. yang belum dimakan Pernyataan pecahan tersebut Berapa per berapa? dapat ditulis 3 per 4. 3 per karena yang ditanyakan adalah sisanya. Dan ada yang menarik dari 3 pengamatan pada buku, tongkat, dan buah apel tadi. Nah, silakan Pada disiapkan ya. pengamatan buku, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Namun, pada pengamatan tongkat dan buah apel, pecahan diartikan sebagai bagian dari unit. Iya, karena dipotong tadi. Pecah itu tadi, Oke, dan sekarang kita akan melihat contoh berikutnya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ke dalam bentuk pecahan. Gambar yang A seperti ini, dan gambar yang B seperti ini. Oke, Untuk gambar yang A, berapa pecahannya? bentuk pecahan Yang A pada gambar tersebut langsung adalah jawab 4/6 4 per Iya. 6. 4 per 6 karena yang Yaitu diarsir adalah 4. dari jumlah kotak yang diarsir
dan 6 Keseluruhannya. dari jumlah kotak seluruhnya. Yang B, ayo. Dan Berapa? pada gambar yang B, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 3/8. 3 dari jumlah kotak yang diarsir dan 8 dari jumlah kotak seluruhnya. Seperti itu ya, dari video pembelajaran pecahan yang ini tadi. Kita lanjut. Nah, dari video tadi, silahkan kalian kerjakan untuk dinyatakan bagian yang diarsir. Ini ada bagian-bagian yang diarsir ke dalam bentuk pecahan. Silahkan dikerjakan di LKPD-nya. Oke. Sudah mengerti tadi dari penjelasan video? Sudah. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Dari 3 gambar ini menyatakan bagian yang diarsir ke dalam bentuk pecahan berapa per berapa, gitu ya. Oke. Teacher kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan 3 gambar ini. Silakan. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Masih mengerjakan? Sudah. Oke, sudah. Good. Kalau sudah, kita bahas bersama-sama. Bagian yang A, bentuk pecahan dari gambar yang diarsir adalah berapa per berapa? 5/9. 5/9. Oke, benar sekali ya. Karena ada 5 bagian yang diarsir dari keseluruhan kotak yang berjumlah 9 sekali. 5/9. Kemudian yang bagian B, berapa per berapa? 3/6. 3/6. Benar sekali. Ada 3 yang diarsir per 6 bagian dari seluruh segitiga. Kemudian yang nomor C ini berapa? Ya. 1/1. Ada jawaban yang lain? Kalau pecahan itu ketika memecah atau membelah itu harus sama besar. Berarti apakah bagian yang diarsir dan tidak diarsir ini sama besar? Tidak ya. Berarti kita harus membayangkan tidak itu sama besar. Jadi bisa kita bayangkan untuk menarik garis bantu di sebelah sini dan di sebelah bawah, di samping dan ke bawah. Nah, ketika ada garis bantu seperti itu, berarti terlihat berapa per berapa? 1/4. 1/4 karena yang diarsir ini adalah 1/4 bagian dari seluruh lingkaran. Seperti itu ya. Kita lanjut untuk melakukan kegiatan percobaan tentang pecahan senilai secara bersama-sama. Silahkan siapkan 2 kertas lipat atau origami dan pensilnya. Kemarin sudah dijelaskan di grup. Hari ini kita belajarnya dengan menggunakan 2 kertas origami. Terlihat kertas origaminya tidak? Terlihat. Oke. Oke, sudah disiapkan. Langkah selanjutnya, silakan dituliskan 2 kertas origami itu
menjadi A dan B, kertas A dan B, atau kertas 1 dan kertas 2, boleh. Jadi di baliknya itu dituliskan kertas A dan kertas B. Tulis A atau dan B atau 1 dan 2, boleh. Sudah ditulis? Oke, teacher masuk ke kertas yang pertama. Silahkan lakukan seperti langkah-langkah yang ada di gambar. Jadi kertas yang pertama silahkan dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi pertama dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, seperti pada gambar. Langkah 1 kertas origaminya, kemudian langkah kedua dilipat menjadi 2, kemudian langkah yang ketiga yaitu diberi garis putus-putus di bagian tengahnya. Garis putus-putus di bagian tengahnya. Finish. Finish. Silahkan diarsir sebagian. Jadi bagian selanjutnya diarsir. Jadi bagian sampingnya itu silahkan diarsir. Jadi ada 1 bagian yang diarsir setelah ada garis putus-putus di tengah. Sudah? Oke. Sudah. Finish. Ya. Oke. Kalau sudah, silahkan kertas yang pertama disimpan dulu di bawah. Kemudian kita lakukan di kertas kedua dengan cara mengulangi langkah seperti kertas pertama tadi. Jadi dilipat menjadi 2. Kemudian bisa dilipat lagi menjadi 4 bagian. Nah, setelah selesai dilipat, silahkan diberi garis putus-putus lagi di bagian tengah dan garis putus-putus lagi di bagian tengah yang satunya. Jadi ada 2 garis putus-putus yang membelah menjadi 4 bagian. Setelah itu diberi arsiran setengah bagian. Seperti pada gambar
Finish. Finish, teacher. Jika sudah selesai, ambil kedua kertas origami tadi. Kemudian kita amati bersama-sama. Kalian amati kertas kalian masing-masing. Tadi ada kertas origami yang bagian A atau yang pertama, kemudian dan bagian B atau yang kedua. Pertanyaannya yaitu, ada berapa bagian kertas origami bagian A? Ada berapa bagian? 2. Berapa per berapa? 1/2. 1/2, iya. 2. Yang bagian A ada 2 bagian ya, ada 2 bagian, satunya diarsir, satunya tidak diarsir. Good. Kemudian ada berapa bagian kertas origami yang B? Yang B atau yang kedua menjadi 4 bagian. Good. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dapatkah kalian menentukan nilai pecahannya? Oke, nilai pecahan dari kertas origami yang pertama ini kalau disebutkan pecahannya berapa per berapa? 1/2. 1/2. Kemudian kalau di kertas origami yang kedua ini berapa per berapa? 2/4. 4/4. Good. Nah, seperti itu ya. Apakah dari kedua pecahan yang terlihat itu bagian arsirannya itu sama? Besarnya sama? Iya. Iya. Mana? Iya. Ya. Oke. Ada pertanyaan, kita menyambung lagi dari video yang tadi. Jadi bagaimana ya cara menulis bilangan pecahan itu? Yang atas atau bagian A disebut dengan Pembilang. pembilang dan yang bawah disebut dengan Penyebut. penyebut. Oke. Nah, tadi pembilang dan penyebut dari kertas origami pertama dan kedua itu berbeda. Namun ketika terlihat di kertasnya, nilainya sama atau berbeda? Sama. Sama. Inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Seperti itu ya. Jadi dari percobaan yang kita lakukan tadi, terlihat bahwa lipatan arsirnya itu berbeda. Yang satu 2 bagian berarsir, yang satu bagian berarsir besar, namun mendapatkan nilai yang sama. Itulah yang disebut dengan pecahan Nilai. nilai. Kemudian Senilai. unsur-unsur pembentuk suatu pecahan itu adanya apa tadi? Bagian yang atas A dan B itu namanya apa? Pembilang dan Penyebut. Oke, jadi lipatan arsiran yang berbeda yang sudah kita peragakan namun memiliki nilai yang sama ini disebut pecahan senilai, dan unsur-unsur pembentuk suatu pecahan adalah pembilang dan penyebut. Kita lanjut ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini, kalian di rumah bisa mengkreasikan dari pecahan tadi yang sudah kalian praktekkan, bisa dibentuk seperti punya teacher. Nah, kalau seperti ini berapa per berapa ya? Apakah separuhnya ini itu senilai dengan pecahan 2/4 ini? Jawabannya
Senilai. Iya, senilai. Nah, ini ada berapa bagiannya? Nah, nanti silahkan bisa dipraktikkan di rumah. Seperti itu ya, ini menggunakan benda yang konkret, jadi kalian bisa membuat sendiri di rumah. Kemudian, ini adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk menentukan pecahan senilai. Yang pertama dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kalian bisa membuat suatu garis bilangan seperti ini atau dengan melihat suatu garis bilangan yang sudah tersedia. Kemudian diurutkan atau diluruskan sesuai dengan pecahannya. Coba dicertanya ya. Farzana, 3/2 senilai dengan pecahan berapa? Lurusnya yaitu berapa ini? 6/4. 6/4. Good. Jadi 3/2 ini senilai dengan 6/4. Senilai lagi dengan berapa? 9/6. 9/6. Good. Nah, ini menggunakan garis bilangan. Yang kedua yaitu dengan menggunakan pengali. Jadi pembilangnya dan penyebutnya itu dikalikan dengan bilangan yang sama. Misalkan di sini 2. Nah, berarti dikalikan sama-sama dengan 2. Seperti itu. Selanjutnya yaitu dengan membagi 12. Ini didapat nilai 3/6. 3/6 itu senilai dengan 6/12. Dari penjelasannya Tijo, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, sudah mengerti ya. Kalau sudah mengerti, silakan kalian mengerjakan pecahan senilai. Jadi menuliskan pecahan senilai dari gambar yang diarsir. Nah, ini ada 2 gambar yang terarsir. Kemudian silahkan kalian mencari bentuk pecahannya. Ini pecahan berapa ya? Setelah ketemu pecahannya, silahkan kalian mencari pecahan senilainya itu berapa. Dengan menggunakan salah satu dari 3 cara yang tadi teacher jelaskan. Silakan. Finish? Finish, teacher. Oke, finish. Oke, yuk. Oke. Yang lainnya silahkan. Bagian yang A ini berarti pecahannya berapa per berapa? 6/9. Oke, kita hitung ya. Yang diarsir adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian yang diarsir. Kemudian seluruhnya 7, 8, 9. Oke, jadi benar sekali ada 6/9 pecahannya. Kemudian pecahan senilainya 6/9 yaitu berapa? Berapa per berapa? 2/3. 2/3 berarti memakai cara pembagi. Dibagi berapa? Bagi 3. Dibagi 3, 6/9. Yang atas dibagi 3 atau pembilangnya 6 dibagi 3, 2. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Good, Nesya, benar sekali. Bagian B sekarang. Pecahannya berapa per berapa? 1/3. 1/3. Good, 1/3. Ada 1 bagian yang diarsir per 3 bagian seluruhnya. 1/3. Pecahan senilainya berapa?
Berapa pecahan senilainya? 1/3 dikali, coba dikali dengan 2, berarti berapa per berapa? Atas dikali 2, bawah dikali 2. 2/6. 1 1/3 berarti 1 dikali 2 2, 3 dikali 2 6. Jawabnya 2/6. Good. Kita lanjut. Oke. Nah, di sini ada tambahan materi yaitu tentang merubah pecahan biasa yang tadi kamu sudah tahu. Ada pecahan A per B, misalkan 1/2. Nah, yang tadi terlihat di situ ada bagian pembilang atau yang atasnya itu lebih besar. Nah, ketika yang atasnya atau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, itu bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Ini adalah materinya. Silahkan disimak bersama-sama ya. Oke. Cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, terlebih dulu kakak sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 7/3. Nah, di sini 7 adalah pembilang lebih besar dari penyebutnya, yaitu 3. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebut, misalnya 3/5, maka tidak bisa kita ubah ke pecahan campuran. Nah, jadi pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, di sini kakak Terdengar suaranya? Terdengar. Dari kedua yang akan kakak sampaikan ini nanti ada adik bisa pilih mana yang menurut ada adik lebih mudah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba misalnya yaitu 7/3. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya menggunakan cara pembagian porogabit. Oke, kita bagikan 7 dibagi 3. Nah, caranya kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Kira-kira berapa? Berapa? Dikali 2. 2 ya. 2 Bisa sama pinter. dengan 6. Kita kurangkan 7 dikurangi 6. 1. Ya. Dengan 1. Nah, ini Nah, hasilnya yang kedua ini kita pindahin ke sini. Ini yang depan kita pindahkan ke bagian dan pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 7/3 dikurangi 3 sama dengan 4. Masih bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Hasilnya bagi yang 1. susah porogabit ya, Nah, 1 pakai ini pengurangan yang terkecil berulang. tidak bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung nih berapa kali tadi kita kurangkan. 1, 2 kali. Pengurangannya Kali, banyak maka 2 kali. hasilnya yang depan ini 2. Nah, sisanya kan 1. Kita pindahin ke atas bagian pembilang. Untuk penyebutnya tetap sama. Bisa yaitu merubah pecahan 3. campuran? Hasilnya sama. Bisa. Cara yang pertama yaitu Bisa. 2/3. Oke, kakak berikan contoh lagi biar lebih paham lagi. Misalnya ada 17/5. Nah, ini angkanya agak besar lagi. Yang pertama dulu dengan pembagian porogabit. Nah, kita bagikan nih pembilangnya yaitu 17 dengan 17 yaitu bagi 5, 5. terdekatnya Berarti berapa? Pengali 5 terdekatnya. kali berapa nih yang 3. hasilnya 7. Ya, ya ada 3 ya situ ya. Hasilnya yaitu 15. Nah, sekarang kita kurangkan
17 dikurangi 15, sisanya 2. Nah, hasilnya yang 3 ini kita pindahin ke yang depan sini. Sisanya kita taruh di atas. Nah, untuk penyebutnya yang bawah yaitu 5. Penyebut Jadi, itu 17 tidak per berubah. 5 itu sama dengan 3 per 5. Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang. Nah, ini yang susah Foroga. Yang kecil. Bisa dengan pengurangan, pasti bisa. 17 Berapa? 12 dikurangi 5 sama dengan 7. 7 masih bisa dikurangkan 5, sisanya adalah 2. Nah, kita hitung nih berapa kali kita kurangkan tadi. 1, 2, 3. 3 kali. Nah, karena 3 kali, maka hasil bagian depannya sini adalah bagian. Sisanya kan masih 2 tuh. Kita taruh di bagian pembilang yang atas sini. Nah, penyebutnya yang bawah masih tetap, nah, yaitu 5. Nah, hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 3, 2 per 5. Oke, seperti tadi tambahan materi atau materi advance materialnya yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi yang bisa diubah kuncinya yaitu bagian pembilangnya harus bagaimana? Lebih besar. Besar daripada penyebutnya, yaitu baru bisa dirubah menjadi pecahan. Gitu ya. Dari apa yang sudah kita pelajari, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, berarti tidak ada. Nah, sekarang dari apa yang sudah dijelaskan, jadi ada evaluasi ya, ada soal evaluasi yang sudah teacher share di grup. Ada link Google Form, silahkan kalian kerjakan nanti setelah weeknya selesai ya. Ini pembelajarannya sudah selesai, jadi ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan, di mana nanti di situ Teacher Rosi bisa mengukur seberapa bisanya kalian dari materi yang sudah diajarkan gitu ya. Oke, nanti dikerjakan ya. Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Teacher mau sedikit merefleksi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi sudah belajar tentang apa saja? Pecahan. Tentang pecahan. Jadi kita Pecahan senilai. sudah belajar tentang pecahan senilai. Tadi juga kita lihat Denny melakukan percobaan. Nanti silakan di rumah bisa melakukan percobaan tentang pecahan juga ya. Apa-apa barang yang ada di rumah silahkan silahkan dibelah-belah, nanti habis itu dihitung berapa pecahan yang sudah kalian peragakan atau praktekkan gitu kan. Kemudian yang kedua, kegiatan apa saja yang melibatkan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari, apa saja kira-kira? Tadi membelah semangka, apalagi? Membelah apel. Membelah apel, Membelah jamur. iya, apalagi? Memotong kue. Memotong, iya, ada memotong gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi dari hasil evaluasi tadi nanti kan teacher nilai. Nah, setelah itu akan ada tindakan lebih lanjut dari teacher, apa nilai kalian sudah memenuhi atau belum. Jadi nanti yang nilainya masih belum memenuhi akan ada remedial gitu ya. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jadi materi selanjutnya kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan yang mana dia itu bilangannya besar menjadi lebih kecil gitu ya. Nanti kita sambil bermain-main lagi, bisa pakai kertas atau bisa menggunakan barang yang lainnya gitu. Oke.
Sebelum ditutup, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita melakukan kegiatan Tokomit. Salah satunya tadi dengan cara misalkan memotong. Rasanya bagaimana semangka itu? Seger ya? Manis, segar gitu ya. Iya. Apalagi kalau yang siang gini keluar dari dalam lemari es, wah itu segar sekali. Di situ kalian menggunakan tangan, menggunakan mulut, menggunakan indera perasa untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang mana tadi berhubungan dengan materi kita yaitu benda. Di sini teacher mau menyampaikan bahwa kita itu harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah dikasih sama Allah. Semua tangannya lengkap berjumlah 2. Lengkap, alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur. Jadi punya tangan, diberi tangan sama Allah 2, punya mulut, punya indera perasa yang normal. Nah, ini harus selalu dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu yang pertama selalu bersyukur, juga dengan selalu membersihkan. Makan makanan yang bergizi itu adalah salah satu bentuk cara bersyukurnya kita. Jadi makanan yang tidak boleh dimakan atau bisa merusak lidah, merusak semua yang kita punya, anggota tubuh yang kita punya, itu tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Oke. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Salah satu silahkan memimpin berdoa. Amin. Bisa dipimpin berdoa selesai belajar. Okay. Raise your hand, close your eyes. Praying before go home. Before 1, 2, 3 action. Before go home, let's pray together. Praying sadar, bless us our way home. There's no danger to us. Bless our friends and our family. Keep them safe and free from fear. Praying in Arabic about the action. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lasrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.